Halo, selamat pagi. Saya hari ini akan ganti oli untuk motor saya, Tiger 2005, Tiger lama, Tiger lawas. Oli saya udah beli, ini oli paling premiumnya Shell. Saya akan coba mempergunakan 15W 50 untuk 4 tak nih jenisnya. Biasanya saya pakai yang 15W tapi yang 40 yang warna silver atau yang abu-abu. Saya coba pakai yang merah. Nah, kita tes apakah cocok apa enggak sama Tiger saya. Oke, mari kita lihat. Tool yang saya pergunakan ini corong oli. Ini olinya, kemudian sedikit kain untuk melapisin pembuka tutup oli. Kemudian tang bawaannya motor dan kunci ini. Ini juga bawaan motor nih untuk membuka keluaran oli. Kemudian satu lagi adalah ember bekas untuk menampung oli lama. Ya paling itu aja sih. Simple, dan ini berlaku untuk semua motor deh sepertinya. Jadi toolnya ini aja, nggak banyak-banyak. Oke. Langkah pertama adalah membuka tutup oli. Ini untuk memasukkan sebenarnya, jadi untuk mengisi olinya dari sini. Jadi kita akan buka untuk membantu oli turun. Lalu kita tutup pakai kain, buka pakai tang. Nah, setelah itu terbuka, nih kendor. Ya biarin begini aja. Yang penting nanti ada udara sedikit masuk. Oke. Berikutnya kita akan buka ini. Ini adalah untuk tutup keluaran oli. Kita taruh dulu penampung oli bekasnya, kira-kira di sini. Ini kita siapkan toolnya. Oke, pastikan tutup tempat oli ada di sini. Ini untuk penampung oli. Taruh dulu sedikit. Kita buka perlahan. Untuk Tiger di sini ada saringan olinya dan ada pernya. Nih. Ini saringannya. Wow, olinya udah hitam sekali. Kilometer baru 1000. Oke, kita tunggu sampai habis. Ya. Terima kasih. Oli masih mengalir. Masih keluar olinya. Oh, kotaknya miring. Kita tunggu sampai benar-benar habis. Nanti kita akan tanda miring biar olinya makin keluar. Biasanya saya juga melakukan pengecekan secara manual dengan jari di lubang oli. Saya cek apakah ada logam atau plastik yang keikut gitu. Jadi biasanya ada pecahan plastik mungkin di dalam kopling. Jadi kita cek apakah ada pecahan gitu. Kadang ada plastik, pecahan-pecahan plastik tuh di
penjaga rantai ketengnya itu kadang-kadang hancur, itu pecahannya ada di dalam itu. Ini kebetulan tidak ada, saya lihat, jadi aman. Pemeriksaan manual dari lubang pembuangan oli berguna untuk memastikan tidak ada pecahan atau serpihan, salah satunya dari penahan rantai keteng yang ditunjukkan dalam gambar di nomor 3. Jika ada serpihan plastik, segera melakukan penggantian penahan rantai keteng tersebut. Setelah di standar miring, oli juga masih keluar. Saya pakai standar samping. Hampir penuh dari sisi embernya. Oke, kita amankan dulu kalau begitu. Sembari menunggu oli habis, biasanya tutup oli ini saya bersihkan, terus saya periksa apakah ada retak. Biasanya ini ada retak, udah pasti bocor nantinya. Ini alhamdulillah tidak ada, jadi cukup masih bagus. Kemudian pernya kita bersihkan. Ini per untuk dudukan dari filter. Ini filter olinya dicek juga ada bocor atau tidak gitu, ini filternya. Jadi alhamdulillah masih bagus. Nah, cara menempatannya begini. Kita pasang lagi nanti di sini. Gini. Kemudian ditutup sama oli. Nah, gini, pasang. Oke. Filternya juga masih bagus. Oke. Untuk pemasangan filter oli, pastikan berurutan seperti gambar nomor 4, 7, dan 6 agar oli disaring secara sempurna. Perlahan. Oke, sudah selesai, tinggal kita isi olinya. Ini biarin ada standar miring. Oke, kita lihat dari ujung sebelah sana. Oke, masih segel. Olinya saya mempergunakan cell power. Masih segel semuanya. Oke. Oke. Taruh tempat yang aman dulu.
sampai tetes terakhir. Ini adalah kendaraan kerja saya. Saya kemana-mana kayak ini. Kita tutup lagi. Coba kita cek olinya seberapa tinggi. Harus rendah tengah dulu. Oke, kita standar tengah. Olinya sebanyak 1 liter. Oke. Selesai, mari kita coba. Setelah pemakaian 42 km, kita akan coba